Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita berbicara akan membahas belajar tentang satu tema tentang apa arti hidupmu. Ya. Nah, firman ini Tuhan berikan kepada saya sekitar Jumat atau Sabtu saya lupa ya. Kemudian langsung saya persiapkan. Jadi hari ini tidak menyambung ya, firmannya tidak bersambung dari yang kemarin. Karena hari ini saya ditaruh oleh Tuhan satu tema yang penting ini, saudara. Karena mengingat ada sebuah rangkaian peristiwa yang terjadi sepanjang minggu ini dan Tuhan berbicara melalui rangkaian peristiwa itu, saudara yang dikasih Tuhan ya. Jadi kemarin saya dapatkan kabar yang pertama ada orang tua ya, ayah dari pemain keyboard kita Pak Henry ya, dari Haukilis. Hari Minggu yang lalu ketika kita ibadah di tempat ini, orang tuanya dipanggil Tuhan, saudaraku ya. Hari Rabu ya, hari Rabu sudah dimakamkan, saudaraku. Nah, kami semua di sini mengucapkan turut sepenanggungan buat Pak Henry atas berpulangnya ayah tercinta ya. Nah, yang kedua ada berita lagi, saudaraku, berita duka juga. Salah satu anggota keluarga kita di tempat ini yaitu Bapak Andi yang di toko Raja Wali ya, yang toko elektronik Raja Wali yang biasa bawa anak kecil, Willy dan Helen juga dipanggil oleh Tuhan ya hari Jumat kemarin, saudaraku, sekitar jam 8 atau setengah 8 malam ya, di Rumah Sakit Rehan Wantilan. Peristiwanya memang mendadak, saudaraku, karena hari Jumat itu begitu kejadian beliau pingsan, kemudian dibawa ke klinik, tidak bisa ditangani, dirujuk ke rumah sakit berikutnya, nggak bisa menangani juga, kemudian dirujuk lagi ke rumah sakit Rehan Wantilan dan sempat diberikan tindakan pertama, disuntik dan dikasih obat dan dikasih pertolongan yang lain, namun ya Tuhan berkata lain ya. Tuhan berkata mungkin ya sudah cukup waktunya beliau untuk bertanding di bumi ini, saudaraku ya. Saya pun dan keluarga ketika ditelepon seperti nggak percaya, saudaraku ya, seperti nggak percaya karena ya belum lama juga kan kita juga baru kunjungan bersama-sama, kemudian juga sempat beliau juga ke sekretariat juga gitu ya. Jadi ketika kita pun datang ke rumah sakit Rehan juga sudah meninggal beliaunya ya. Nah, lewat peristiwa ini, saudaraku, Tuhan berpesan kepada saya secara khusus dan saya sampaikan kepada saudara untuk menjadi sebuah perenungan buat kita semuanya ya. Nah, sebuah pertanyaan yang perlu saudara dan saya jawab ya. Jangan dibiarkan karena ini menentukan, saudaraku. Kalau saudara nggak bisa menjawab ini, saudara nggak ngerti makna atau arti hidup saudara dan saya nggak ngerti. Ini akan menentukan kemana kita akan menyelesaikan pertandingan ini. Finishnya di mana? Finishnya di neraka atau di surga? Tapi kalau saudara tahu makna arti dari hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap pribadi, maka kita akan mengerjakan hidup itu dengan luar biasa. Sehingga kita pada saat nanti selesai pertandingan kita semuanya, kita bersama dengan Tuhan Yesus di surga ya. Nah, coba saya ingin tahu dari masing-masing pribadi ya. Ya mungkin nggak semua, tapi paling tidak ada beberapa yang mewakili ya, yang mewakili. Sebenarnya saudara tuh punya, menurut saudara satu lagi ya, satu lagi. Nah, bagi saudara pribadi, apa sih arti hidup saudara? Ya. Coba di sini dari siapa dulu yang mau menjawab? Dari siapa yang mau menjawab? Ada relawan yang mau menjawab? Bagi saudara, menurut saya kira-kira begini. Menurut saya hidup itu adalah apa? Nah, menurut saya, pandangan saya hidup ini apa? Ya, itu Gideon mungkin. Menurut Gideon apa? Hidupnya Gideon itu seperti apa? Untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Nah, oke, apa lagi mungkin? Dari siapa lagi? Yang mau angkat tangan? Yang mau jawab angkat tangan? Libong apa? Menurut Libong apa? Hidup ini buat Libong itu apa gitu? Artinya apa? Hidup untuk hidup.
maksudnya hidup untuk hidup tuh bagaimana? Sekedar hidup atau bagaimana? Mungkin bisa dijabarkan lebih luas lagi. Hidup untuk hidup, nah maksudnya untuk hidup tuh yang seperti apa? Ya mungkin agak susah ya kita menjawabnya ya. Nah ini kenapa saya lempar pertanyaan ini supaya ini nanti selesai ibadah saudara kembali ke tempat masing-masing. Ini jadi perenungan. Ini serius saudara. Ini serius. Lewat peristiwa seminggu ini dua keluarga kita lah katakan ya kan dipanggil Tuhan. Ini menjadi perenungan loh. Saudara harus mulai berpikir, saudara harus merenungkan bahwa hidup saudara itu bagaimana. Ya, oke. Kita selanjutnya. Nah, hidup yang sedang saudara jalani ini adalah sebuah hidup yang sangat berharga. Jadi ini mungkin bisa menjadi sebuah masukan ya buat saudara dan saya. Alkitab mengatakan bahwa hidup kita ini bernilai, berharga. Gak ecek-ecek, gak kaleng-kaleng Tuhan berikan hidup buat saudara dan saya. Buktinya apa? Buktinya dia rela mati. Dia rela turun dari surga menjadi sama seperti kita manusia. Dia tinggalkan kemuliaannya, dia kosongkan dirinya, dia gak bawa kemuliaan surga. Dia rela menjadi hina, datang dalam rupa manusia, supaya kita manusia bisa mengenal Tuhan Sang Pencipta melalui pribadi Yesus Kristus itu. Allah yang menyatakan dirinya sebagai manusia supaya bisa kita mengenalnya. Oh, Allah itu ternyata seperti ini. Dia rela disalibkan, dia rela mati, dia rela dihina, diolok-olok, difitnah dan sebagainya. Dia rela lakukan itu semua demi untuk apa? Demi untuk hidup saudara dan saya yang berharga. Nah, masalahnya banyak di antara orang-orang Kristen sekalipun, bahkan di antara hamba-hamba Tuhan juga, nggak mengenali hal ini, nggak memahami hal ini. Dia nggak ngerti, nggak paham bahwa hidup yang Tuhan berikan itu sangat berharga, sangat bernilai, dan harusnya melalui hidup yang berharga itu yang Tuhan berikan, kita itu bisa memberikan keberhargaan kepada orang lain juga. Kita bisa membuat orang lain itu diberkati oleh keberhargaan hidup kita. Kita bisa memberikan nilai kepada orang lain juga dari hidup kita, saudara. Ya, next berikutnya. Nah, ini ayatnya kita baca sama-sama ya. Yesaya 43 ayat 4. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan engkau mulia dan aku ini mengasihi engkau. Nah, sekarang kata engkau-nya diganti dengan saya. Sudah jawab saya gitu ya. 3, 2, 1. Oleh karena saya berharga di mata Tuhan dan saya mulia dan Tuhan mengasihi saya. Yuk sambil kita perkatakan, renungkan kembali sama-sama, kita ucapkan ya. Saya ini berharga. Bilang sama-sama ya, 1, 2, 3. Saya ini berharga. Lagi, saya ini bernilai, katakan. Saya ini bernilai. Terus Tuhan Yesus mengasihi saya. Sudah bilang Tuhan Yesus mengasihi saya. Saya mulia di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan saudara itu dipandang, dinilai, dianggap mulia. Bukan hina, tapi mulia. Saudara diangkat, dijunjung tinggi, ditinggikan, dimuliakan oleh Tuhan Yesus. Itu hidup saudara dan saya sampai hari ini. Karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Ayo, masih banyak orang Kristen kenapa? Merasa hidup saya gak berguna, hidup saya gak berarti. Tetapi hari ini firman Tuhan bilang sama kita, hidupmu berharga, hidupmu berarti, hidupmu mulia. Aku, kata Tuhan, mengasihi engkau. Sudah percaya nggak ketika Tuhan berkata aku mengasihi engkau? Sudah percaya nggak?
Atau masa sih Tuhan, sudah meragukan kasihnya? Halo? Percaya saudaraku? Percayanya sedikit percaya, setengah percaya, atau sepenuhnya percaya? Puji Tuhan. Orang manusia aja ngomong aku mengasihi kau, sudah percaya. Masa Tuhan yang ngomong melalui firman-Nya saudara nggak percaya? Hari ini yuk kita sama-sama mulai melihat ke dalam diri kita. Jangan lagi aku ini hina, aku ini nggak berarti, aku ini nggak berguna. Jangan. Kalau itu saudara lakukan, berarti saudara sama dengan apa? Melawan Tuhan, ya kan? Kan Tuhan bilang engkau ini berharga, tapi saudara bilang enggak. Nah hari ini yuk sama-sama kita sambut firman ini. Aku ini berharga. Ini harus saudara perkatakan. Saudara harus memperkatakan ketika saudara mungkin seorang diri merenung saat teduh dan sebagainya di jalan, mungkin saudara lakukan apa, naik motor dan sebagainya. Ketika saudara mungkin ada apa istilahnya ya, tuduhan, dakwaan kepada diri saudara, engkau ini percuma hidup, engkau ini nggak berguna. Saudara bisa apa? Tangkis, lawan dengan firman ini. Enggak. Tolak perkataan iblis itu. Tolak perkataan manusia yang lain yang mengatakan kamu ini nggak berguna dan sebagainya. Yang mengutukin kita, yang menghina kita, yang mengolok-olok kita, yang mengintimidasi kita, yang merendahkan kita mungkin. Saudara jangan terima itu. Jangan diaminkan. Oh iya benar ya saya seperti itu. Jangan. Saudara perkatakan firman ini. Aku tolak perkataan-perkataan yang mendiskriminasi, yang bukan mendiskriminasi, yang menyudutkan aku, yang merendahkan aku, yang mengatakan aku nggak berguna. Aku tolak dalam nama Yesus. Aku lebih dengar apa kata firman. Saudara bisa berkatakan, aku berharga. Hai iblis dengar. Nah, saudara bisa berkata seperti itu. Nggak apa-apa. Ini pelatihan. Amin, saudaraku. Ya, saudara saya latih, saudara saya ajar, saya dorong untuk seperti itu. Ini cara kita melawan iblis, salah satunya seperti itu. Sudah harus berani melawan dengan tuduhan iblis. Tidak, aku tolak apa yang kau tuduhkan kepada aku iblis. Tuhan sudah menembus aku berharga di matanya. Ketika saudara menyadari bahwa hidup kita ini, oh ya saya ini berarti, berharga, maka akan ada buah, akan ada hal yang saudara lakukan itu berguna. Tetapi ketika sudah mulai di sini aku gak berguna, yang saudara lakukan pun akan biasa-biasa. Dan saudara akan terus menjadi pribadi orang yang biasa-biasa. Tidak seperti apa yang Tuhan sudah rancangkan. Dan itu sebuah keberdosaan. Next berikutnya. Nah kita sekarang lihat ya, arti hidup yang pertama seperti apa yang firman Tuhan berkatakan. Yang pertama, Yakobus 4 ayat 13. Kalau sudah kelihatan, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah tadi ada lanjutannya nih ayat 14-nya. Ada sebuah pertanyaan, apa arti hidupmu? Belum dicantumkan, tetapi ini satu rangkaian 13-14. Jadi kalimat yang ini juga nanti di ayat 14 kita punya satu sambungannya. Ada sebuah pertanyaan, apa arti hidupmu? Artinya apa begini? Kalau ini menjadi gaya hidup kita, ya ini menjadi pola hidup saudara dan saya, maka Alkitab akan bertanya, apa arti hidupmu? Kalau yang kamu lakukan, cara hidupmu hanya seperti ini modelnya. Nah, Tuhan akan bertanya, Alkitab akan bertanya kepada saudara, apa arti hidupmu kalau sekedar seperti ini? Artinya begini, hidup itu adalah bukan berorientasi. Orientasi itu artinya hanya fokus, hanya bertujuan pada bagaimana saya mendapat untung. Kalau hidup kita hanya orientasinya, hanya yang kita pikirkan, hanya yang ingin kita raih, yang penting aku dapat untung, masa bodoh yang lain, mau rugi, mau apa, nggak peduli. Yang penting saya untung.
Maka firman Tuhan akan bertanya sama saudara, kalau demikian, cara hidupmu, model hidupmu seperti itu, apa arti hidupmu? Artinya apa? Dengan kata lain, orang yang hidupnya berorientasi, hanya mengejar, hanya fokus, hanya mengutamakan yang penting aku untung, gimana pun caranya nggak peduli, mau nyakiti orang, mau nyinggung orang, mau merugikan orang, mau menjatuhkan orang, nggak peduli, yang penting aku untung, yang penting aku senang. Itu berarti hidup orang itu tidak berguna. Nangkap saudaraku? Ya. Hidup bukan hanya sekedar cari untung. Memang betul, semua orang pengennya untung, pengennya senang, pengennya selalu baik. Contoh misalkan dalam berbisnis, ya kan? Pasti ada resiko-resiko, betul nggak, yang berbisnis, yang bekerja, yang apa istilahnya, yang usaha sendiri lah. Betul nggak? Pasti ada resiko-resiko nggak? Ada pernah mengalami kerugian nggak? Pasti dong. Nggak mungkin di mana-mana orang bisnis pasti ada resikonya. Pasti ada kemungkinan besarnya, pasti di satu momen-momen tertentu dia akan mengalami kerugian, dia akan mengalami kehilangan, dia akan mengalami kerusakan. Tiba-tiba banjir misalkan, ya kan, barang pada rusak semua, ya kan? Tiba-tiba apa, terjadi apa misalkan, dicuri atau apa, ditipu, ada resiko-resiko itu, dan kita nggak siap terima resiko itu. Semua apa yang kita lakukan itu pasti ada resikonya, bahkan melayani pun juga ada resikonya, saudara, ya kan? Nggak bisa kita berpikir, aku kan udah melayani Tuhan, pasti untung, pasti diberkati. Nanti dulu Tuhan perlu memproses kita juga. Sesuatu yang berharga itu melalui proses, saudaraku. Ya, saudara mau katakan apa? Itu apa, pahatan misalkan ya, mebel yang wah dipahat luar biasa. Dia nggak tiba-tiba dipotong dari pohonnya, dipotong dari bahan apa misalkan langsung jadi satu ukiran yang indah. Enggak, dia perlu dipukul dulu, dibentuk dulu, dicongkel dulu. Wah, dia mengalami banyak hal sehingga akhirnya dia menjadi satu bentuk yang luar biasa, yang indah. Keberhargaan kita itu perlu proses. Makanya kita hidup ini yang dipikirkan jangan sekedar untung, enak, yang penting saya enak sendiri lah. Ketika nggak enak, nggak mau terima, nggak siap, saudara. Hari ini kita belajar sama-sama. Kalau saudara mau mewujudkan, mengekspresikan keberhargaan hidup saudara, saudara harus menyatakan salah satunya dengan ini: jangan hanya kejar untung saja. Akhirnya apa? Karena mengejar untung, akhirnya buntung. Ini saudara. Akhirnya kita jual Tuhan supaya kita untung, sampai bahkan seperti itu. Kita gadaikan Tuhan, kita sisihkan Tuhan, kita taruh Tuhan di nomor kesekian mungkin, karena kita kejar untung terus. Hari ini apa yang bisa aku ambil? Hari ini apa yang bisa aku dapatkan? Aku harus dapat untung besar. Ini banyak kebutuhan, banyak tagihan, ya kan? Banyak keperluan, banyak keinginan yang belum terwujud. Sehingga kita akhirnya wah, kejar terus, sampai sakit pun mungkin nggak dirasakan. Ah, masa bodoh sakit, nanti juga sembuh sendiri. Sampai ada yang seperti itu mungkin. Tahu-tahu jegrek parkir, karena sudah benar-benar sakit. Ayo saudara, kembali hidup saudara berharga. Jadi perlakukanlah hidup yang berharga itu. Jangan sembrono. Amin. Ada di sini yang punya barang berharga? Apa, sebutkan barang berharganya apa? Bu Asih, barang berharganya apa? Tenang, nggak apa-apa Bu Asih, nggak diaudit. Barang paling berharga Bu Asih apa? Berharga semua, Om. Wah, berharga semua.
Ya katakanlah mobil itulah berharga ya, saya pasti tahu lah dari insting saya. Mobil pasti berharga buat klasik, benar bukan sih? Dipastikan dulu ya. Nah, itu mobil buat sih tabrak-tabrakan nggak kira-kira? Terus bikin mainan kayak anak kecil gitu ya? Enggak Om, kalau kejedit aja sakit Om. Gimana memperlakukan mobil itu bagaimana? Sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Hidup saudara harganya lebih dari mobil. Amin. Tapi kenapa kok kita memperlakukan hidup kita sembrono, sembarangan? Renungkan saudara. Jangan rusak tubuh saudara. Hidup saudara ini kan tergambar oleh tubuh kan. Jangan rusak tubuh saudara. Karena tubuh ini bukan milik saudara. Bilang, tubuh saya bukan milik saya. Bilang sama diri kita. Tubuh saya bukan milik saya. Milik siapa saudara? Milik Tuhan. Jadi saudara nggak bisa ngomong begini lagi. Tubuhku mau aku apakan? Ya suka-suka aku. Nggak bisa lagi saudara. Karena saudara sudah percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sudah bertobat. Saudara jadi miliknya Yesus. Jadi jangan sembarangan lagi perlakukan hidup saudara. Begadang sampai larut malam, itu merugikan tubuh loh. Terus-terusan jadi gaya hidup. Belum lagi dalam begadang itu, wah masih nyemil apa, masih makan apa, masih minum apa, saudara. Ya. Padahal tubuh kita itu kan ada polanya. Jam-jam sekian tubuh kita itu udah istirahat. Benar, jam-jamnya ada. Saya pernah dapat postingan itu. Jam sekian kita harus berhenti apa? Ada jam kerjanya tubuh kita ini. Ya. Jadi jam-jam segitu sudah harusnya ya bagian-bagian itu udah nggak bekerja lagi. Ayo kasih salam kiri kanan. Jangan sembrono dengan hidup. Gara-gara kerja untung. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Amin. Oh, nggak ada amin loh tadi. Sekali lagi ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara dan saya kaya. Amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Susah payah tidak menambahinya. Ya, itu masih koma loh tadi. Kalimatnya masih koma. Susah payah tidak menambahinya. Ya mungkin memang sudah lihat, bener ya, hasilnya tambah gede. Tapi jangan salah, nanti pengeluarannya di titik sana lebih gede lagi. Untuk rumah sakit lah, untuk apalah. Ya, itu memang mungkin seketika, bener loh, saya ini kerja lebih dari 24 jam. Waduh, hasilnya 3 kali lipat. Wah, saudara merasa, wih yes, ini bener nih. Ini berkat ini. Tapi nggak tahunya nanti bergulir waktu di satu titik badan mulai kerasa semua. Mulai masalah karena kurang waktu dengan keluarga, kurang waktu sama Tuhan, kurang waktu untuk ibadah. Kacau semua sistemnya, saudaraku. Ya. Sehingga sudah menjadi orang yang mulai kehilangan arah karena gara-gara ini. Orientasinya untung, harus untung ya. Nggak peduli dengan yang lain. Sekarang dirubah. Amin. Kalau perjalanan hidup saudara sedang menuju di jalan itu, hari ini firman Tuhan bilang, rubah. Stop, ganti tujuan itu. Jangan hanya sekedar ini. Gak ada habisnya saudara. Gak ada habisnya kalau saudara hanya kejar untung, dan untung. Gak ada akan ada habisnya. Tuhan memberkati kita pada waktu kita tidur. Wah, kalau gitu kita tidur terus ya. Enggak seperti itu. Artinya ketika kita tidur pun nggak lakukan apa-apa, Tuhan bisa berkati. Asal sudah ada kalimat berikutnya loh, itu ada kalimat berikutnya, nggak sampai titik di situ aja. Saudara bacanya harus lengkap. Ketika kita ditemukan oleh Tuhan, didapat oleh Tuhan, kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Saudara cukup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sungguh-sungguh tulus
mengasihi Tuhan, maka ketika sudah tidur pun Tuhan bisa perintahkan berkat buat saudara. Amin, saudara. Next berikutnya. Ya, orang yang kecenderungan hidupnya adalah tentang bagaimana saya mendapat untung adalah orang yang tidak menghargai hidup yang Tuhan berikan. Saya ulang ya, renungkan ini. Ketika hidup kita hanya berorientasi, hanya mengejar untung, berarti kita sudah tidak menghargai hidup yang Tuhan berikan. Karena hidup yang Tuhan berikan dengan harga yang mahal itu tidak untuk itu, tidak untuk mengejar untung. Yang mengerti katakan amin. Kan kulkas diciptakan untuk tujuan tertentu, betul saudaraku? Ada di sini yang beli kulkas dibuat rak sepatu? Ada enggak? Beli lemari baju dibuat bikin es batu? Ada enggak? Dibalik-balik semuanya. Ada? Yang beli celana dibuat kaos, dipakai sebagai kaos. Ada enggak kira-kira? Enggak ada kan? Semua yang diciptakan, yang dibuat adalah untuk tujuan tertentu. Ketika Tuhan sedang membuat saudara, membentuk saudara, menciptakan kita, Tuhan punya tujuan tertentu dalam hidup saudara. Dan tujuan itu bukan untuk mencari untung saja semata-mata. Jadi ketika saudara melakukan hal ini hanya hidup berorientasi pada keuntungan saja, berarti saudara sudah meleset tuh dari tujuan Tuhan menciptakan kita. Boleh terbuka saudaraku? Amin. Ya, ingat, berkat Tuhanlah yang membuat kita menjadi kaya. Bilang kiri kanan, susah payah enggak menambahi. Saya enggak menambah. Next berikutnya. Yang kedua, Yakobus 4, kita lanjutkan ayat berikutnya 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Besok itu kan bisa 1 menit, kemudian itu besok 1 menit, ya kan? 2 menit dan seterusnya. Lihat, ketika ini kita lakukan, Alkitab bertanya, apa arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uang yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Artinya apa? Hidup adalah tentang mempersiapkan diri untuk hari esok. Renungkan sejenak. Hidup saudara yang sekarang ini adalah tentang saudara harus mempersiapkan diri untuk hari esok. Untuk besok pagi, untuk lusa, untuk 3 hari ke depan, untuk 1 minggu, untuk 1 bulan dan seterusnya. Saudara sudah mempersiapkan belum untuk hari esok saudara? Renungkan ini saudara. Renungkan ini. Sebagai orang tua pun yang sudah jadi orang tua di sini, ayo persiapkan diri kita pribadi, persiapkan keluarga kita, persiapkan anak-anak kita untuk hari esok. Amin. Ya. Saudara harus berpikir begini, saudara. Bahkan gini ya, bahkan kematian pun setiap orang kan pasti mati kan? Nggak percaya? Lihat tangannya coba, telapaknya tuh lihat. Ada huruf M-nya nggak? Hurufnya apa? H atau M? Ada yang H hurufnya? Kelihatan nggak? M-nya kelihatan nggak? Ya itu udah M loh, mati, yang meninggal. Setiap orang pasti akan mengalami kematian. Jadi setiap yang sudah lihat tangan, waduh, suatu hari aku akan datang hari itu. Nggak ada orang yang kebal sama kematian. Pasti kita akan mengalami kematian, kecuali nanti
Tuhan sudah datang, ya itu kita rapture sebenarnya. Ya. Sebelum kita mati, Tuhan datang jemput kita rapture, kita nggak ngalami kematian. Itu memang rencana Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan belum datang, kita sudah ngalami kematian, ya ini takdirnya istilahnya ya sudah. Memang kita akibat dosa, kita pasti akan mengalami kematian. Orang yang mempersiapkan hari kematiannya, dia akan mempersiapkan hidupnya. Orang yang hidupnya sembrono, orang yang hidupnya ya asal hidup, itu berarti dia tidak tahu bahwa suatu hari dia akan mati. Dia tidak mempersiapkan dirinya untuk hari kematian. Takut mati. Ketika saudara ada di dalam Tuhan, saudara hidup benar, hidup kudus, saudara mengasihi Tuhan, saudara takut akan Tuhan, nggak usah takut mati. Amin, saudaraku. Paulus contohnya. Paulus tahu betul bahwa dia itu sangat luar biasa sama Tuhan. Apapun dia berikan untuk Tuhan. Dia melayani sungguh-sungguh, dia hidup benar, dia hidup kudus. Dia rela menderita demi pemberitaan kabar baik. Paulus berkata begini. Ya di satu sisi kata Paulus, aku ingin bersama dengan Tuhan di surga. Keinginan Paulus begitu salah satunya. Di satu sisi itu aku sebenarnya ingin tinggal sama Tuhan di surga selama-lamanya, udah enak. Tetapi di sisi lain, Tuhan masih memberikan saya hidup. Tuhan belum menstop perjalanan hidup saya. Tuhan belum bilang hidupku selesai, belum. Jadi bagaimana dong? Nah, boleh ada dua pikiran. Satu di sisi pinginnya sama Tuhan dan surga, ya kan? Karena Paulus yakin dia mati dia masuk surga, dia bersama dengan Tuhan. Tapi di satu sisi dia melihat jemaat, banyak yang belum terima Yesus, banyak yang belum percaya, banyak yang belum sungguh-sungguh, banyak yang belum mengenal Yesus. Tapi aku masih diberi hidup. Arti kata Paulus, berarti hidup yang Tuhan berikan, yang Tuhan masih percayakan, aku harus gunakan untuk itu. Hidupku harus memberi buah. Hidupku harus berguna buat mereka, jiwa-jiwa. Amin, saudaraku. Ini. Sudahkah sudah mempersiapkan diri untuk anak-anak kita, untuk masa depan saudara? Saudara kerja hari ini masih kerja mungkin masih ikut orang lain. Persiapkan diri juga. Suatu hari saudara bisa kerja sendiri, mandiri. Jangan terus mentalnya ikut orang lain terus. Mulai persiapkan diri. Amin, saudaraku. Yang mungkin masih sewa tempat, mulai persiapkan diri. Suatu hari aku harus punya tempat sendiri, nggak lagi sewa. Semua harus dipersiapkan, bahkan sampai hari kematian saudara harus dipersiapkan. Untuk karir saudara harus dipersiapkan, harus diperlengkapi. Kita harus memperlengkapi diri dengan skill, keahlian, tetapi nggak cukup. Karena keahlian saja nggak cukup. Memang betul keahlian kita, kepintaran kita bisa membuat kita dipromosikan. Tetapi kalau kita nggak punya karakter, kita nggak punya adab, yang sekarang lagi booming nih kalimat adab. Adab itu karakter, perilaku, etika itu adab. Kalau kita nggak punya itu, runtuh saudara. Jadi betapa pentingnya karakter, adab itu, etika, perilaku, perbuatan kita itu penting. Tingkah laku kita, perkataan kita itu penting, harus diperhatikan. Karena kalau itu meleset, kita bisa apa yang kita dapatkan itu bisa hilang. Amin.
persiapkan. Makanya untuk pelayan itu juga sama, harus dipersiapkan. Amin. Katakan sama-sama, melayani juga harus dipersiapkan. Nggak bisa, nggak dipersiapkan, harus dengan persiapan. Baik di rumah, dalam waktu sepanjang minggu, ya kan? Kita saat teduh, kita baca firman, itu persiapan kita. Jadi persiapan bukan hanya di hari H, tapi sepanjang hari itu adalah persiapan kita. Amin, saudaraku. Bilang sepanjang hari adalah persiapan saya melayani Tuhan. Sudah mulai belajar, mulai hidup, ditata hidupnya mulai nggak sembrono. Itu persiapan. Sudah jaga damai sejahtera, ya itu persiapan. Di rumah, di mana itu persiapan sudah untuk minggu melayani. Ya, next berikutnya. Siapa yang sungguh-sungguh mempersiapkan kematiannya akan bersungguh-sungguh menjalani kehidupannya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Siapa yang sungguh-sungguh mempersiapkan kematiannya akan bersungguh-sungguh menjalani kehidupannya. Saudara mempersiapkan kematian saudara enggak? Tahunya bagaimana? Ini. Saudara sungguh-sungguh nggak menjalani hidup ini. Kalau saudara nggak sungguh-sungguh jalani hidup ini, berarti saudara tidak sedang mempersiapkan kematian saudara. Ketika sudah stop batas umur kita, hidup kita di bumi sudah stop berhenti, itu pilihannya tinggal dua saudara. Kekekalannya mau di neraka atau di surga, udah itu aja. Udah tertutup. Makanya ketika Tuhan masih kasih kesempatan, ayo pakai kesempatan itu saudara. Amin. Yuk kita lanjutkan berikutnya, yang ketiga. Hidup adalah tentang melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan Tuhan. Nah, ya, perhatikan itu. Paulus kembali tulis seperti ini. Tetapi apalah artinya hidup saya ini jika saya tidak melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepada saya oleh Tuhan? Renungkan saudara, apakah sampai hari ini sudah melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada saudara? Tentunya nggak langsung Tuhan sendiri yang datang kepada saudara, anakku ini tugas untukmu. Nggak seperti itu saudara. Yang mengerti katakan amin. Ya. Tuhan mendelegasikan tugas yang harus saudara dan saya kerjakan melalui pemimpin, melalui wakil-wakilnya Tuhan di bumi ini. Tuhan berikan, ayo teruskan kepada mereka, teruskan kepada mereka. Ini pekerjaan yang harus mereka lakukan. Sudah lakukan nggak itu? Sudah persiapkan nggak itu? Nah, ini pertanyaannya. Ya. Jadi pekerjaan yang ditugaskan, ayo selesaikan, kerjakan, selesaikan. Saudara. Dipersiapkan, amin. Dipersiapkan, dikerjakan, diselesaikan. Yuk 3 ini kita ucapkan sama-sama ya. Dipersiapkan, dikerjakan, diselesaikan. Harus sampai selesai. Jangan belum selesai, dan tinggal. Ya. Akhirnya orang lain yang memungutin sampahnya nanti. Selesaikan tugas itu. Apa yang tugas yang Tuhan berikan melalui wakil-wakil Tuhan. Persiapkan, kerjakan, selesaikan. Apa 3P ya? Persiapkan, kerjakan, selesaikan. PKS. Oke, next berikutnya. Nah ini, hidup yang tidak melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan adalah hidup yang tidak berarti. Dengan kata lain, ketika kita tidak mempersiapkan, tidak mengerjakan, dan tidak melakukan, menyelesaikan, hidup kita nggak berarti. Next berikutnya. Nah ini Filipi 1 yang tadi saya cerita.
tentang Paulus. Satu lagi ya, yang keempat. Sebab bagi saya hidup berarti kesempatan melayani Kristus, dan mati berarti lebih baik lagi. Wah, Paulus menghadapi kematian santai, saudara. Ya kan? Tenang, Paulus. Kalau aku mati, wah lebih enak lagi aku. Tetapi artinya ketika dia diberi hidup pun dia bertanggung jawab. Dia lakukan tugas dari Tuhan. Next berikutnya. Tetapi apabila hidup akan memberi lebih banyak kesempatan untuk membimbing orang kepada Kristus, maka sesungguhnya saya tidak tahu lagi manakah yang lebih baik, hidup atau mati. Jadi bagi Paulus sama-sama baiknya, baik dia mati bersama dengan Tuhan Yesus dan dia hidup membimbing orang-orang ketemu Yesus. Sama-sama berartinya. Saudara mau membimbing orang kepada Kristus? Mau saudaraku? Ini tugas loh. Ini tugas bukan buat hanya hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala, penginjil. Bukan. Buat saudara semua. Saudara punya tugas dari Tuhan untuk membimbing orang kepada Kristus. Ayo saudara, saya mengajak dalam firman Tuhan ini ya, kita ini satu keluarga. Ayo kita bawa rekan-rekan kita yang mungkin imannya masih belum bertumbuh, kita bimbing dia, kita turunlah, kita bawa dia kepada Yesus. Yang mau katakan amin. Hidupmu berharga, hidupmu berarti. Selamat untuk mempraktekkan hidup yang berarti itu. Tuhan Yesus memberkati.